kelas BK1B dengan NIM 21 Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dalam perusahaan dagang. Laporan keuangan adalah laporan yang disiapkan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kinerja dan posisi keuangan pada suatu titik waktu. Pada perusahaan dagang, akuntansi juga berguna sebagai sistem komunikasi dan informasi. Melalui laporan keuangan, informasi yang diperlukan dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Laporan keuangan dianggap cermin dari keuangan bisnis karena mencerminkan kapasitas kerja atau kelemahan dalam sebuah bisnis. Menurut International Financial Reporting Standard atau IFRS, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Sumber data untuk membuat laporan itu adalah kertas kerja. Inilah peranan penting penyusun kertas kerja karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Sebelum membuat laporan keuangan, kita harus tahu konsep laporan keuangan. Dari laba rugi, yang pertama penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, kita menggunakan rumus penjualan kurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Yang kedua, pembelian bersih. Dengan menggunakan rumus sama dengan pembelian dikurang beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Yang ketiga, konsep barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP diperoleh BTUD dikurang persediaan barang dagang akhir. Yang kelima, laba kotor dengan rumus penjualan bersih dikurang HPP. Yang keenam, laba bersih sebelum pajak dirumuskan laba kotor dikurang beban selain pajak. Yang ketujuh, ada laba bersih sudah pajak. Kita menggunakan data tentang laba bersih sebelum pajak dikurang beban pajak. Di gambar di samping sampai ke laba bersih aja karena tidak mempunyai pajak. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Untuk mencari modal akhir ada dua cara karena perusahaan memiliki dua kemungkinan memperoleh laba atau rugi. Jika perusahaan memperoleh laba, gunakan rumus modal awal tambah laba tambah prefer. Jika perusahaan memperoleh rugi, maka gunakan rumus modal awal kurang rugi kurang prefer. Gambar di samping menunjukkan perusahaan memperoleh laba. Masuk ke laporan keuangan yang ketiga yaitu neraca. Untuk mencari neraca, kita memerlukan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Aktiva adalah harta dan pasiva adalah utang tambah modal akhir. Untuk mencari data tentang aktiva dan pasiva, kita membutuhkan kertas kerja. Yang keempat ada laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas, kita butuh buku besar akun kas dan rinciannya dilihat dari jurnal khusus. Elemen dalam laporan arus kas yang pertama aktivitas operasi atau operating activities. Membeli atau membayar harta lancar atau menjual barang dagang secara tunai, membeli barang dagang tunai, pendapat dan lain-lain, membayar beban usaha, penerimaan piutang, melunasi utang non-bank. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investasi activities, membeli harta tetap, menjual harta tetap. Yang ketiga aktivitas pendanaan atau financing activities, yaitu penambahan modal, investasi awal meminjam dan melunasi utang bank dan prefer. Sekian dari video saya, semoga dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.